Iya, IHSG langsung KO dan terkapar di zona merah pada perdagangan kemarin. Nah, hal ini menyusul pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta. Nah, ini tentu membuat perjalanan IHSG kembali terjungkal. Nah, lantas seperti apa perjalanan indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang pandemi melanda negeri? Kita akan simak dalam IHSG terbakar jelang PSBB DKI. Nah, pada perdagangan 10 September kemarin, Bursa Efek Indonesia melakukan pembekuan sementara perdagangan atau trading halt setelah IHSG ambles 5% dan IHSG pun ditutup terkoreksi 5,01% pada perdagangan kemarin ini di level 4.891,46 dan saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar pun ramai-ramai dilego oleh investor asing. Di antaranya adalah BBCA, BBRI, BMRI, UNVR dan juga emiten big caps lainnya. Nah, menariknya emiten farmasi yang mengembangkan vaksin COVID-19 juga rupanya turut dilepas oleh para investor. Nah, terkoreksinya IHSG ini juga tentu membuat market cap IHSG kita juga terus tergerus begitu ya. Jadi sebagai informasi, pada perdagangan hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 September, market cap IHSG kita ini berada di angka 5.979 triliun rupiah. Nah, kini market cap-nya berada di angka 5.700,55 triliun. Artinya ini adalah dalam perdagangan satu hari saja dengan pelemahan tadi 5%, dana yang menguap atau keluar dari bursa saham kita ini sebesar 278 triliun rupiah. Bayangkan, ini angka yang tidak main-main ya, dan bahkan nominalnya ini juga setara dengan sepertiga dana penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional dan hilang dalam satu hari. Nah, perbandingan lainnya ini adalah setara dengan 1/10 dari anggaran belanja Indonesia dalam satu tahun ini. Kemudian sentimen utamanya adalah tidak lain dan tidak bukan rem darurat yang ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu penetapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta pada 14 September mendatang. Dan investor pun akhirnya panik dan segera melarikan investasi mereka dari pasar saham. Mengingat adalah pembatasan sosial ini berarti pembatasan aktivitas ekonomi. Tentu bukan sentimen yang manis bagi pelaku pasar. Nah, kemudian sebetulnya porak-porandanya market akibat pandemi ini tentu bukan barang baru lagi ya sepanjang tahun ini. Jika kita ingat, Maret lalu IHSG ini telah ambles ya dari kisaran 5.900 ke 3.900 dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kita lihat seperti apa perjalanan IHSG sepanjang tahun ini di masa saat pandemi. Nah, awal tahun lalu saat kondisi hati kita juga kayaknya masih cerah-cerahnya gitu ya, masih belum panik, belum was-was, belum parno akibat pandemi, IHSG pun juga dalam kondisi yang masih sehat. Dan saat itu IHSG berada di level 6.000, level psikologis ini yang terbaik sepanjang umur IHSG begitu ya, level psikologis 6.000. Kemudian memasuki 2 bulan pertama tahun 2020, IHSG rupanya telah memasuki tren bearish. Ini mengikuti juga sentimen pandemi yang sudah merebak secara global. Kemudian baru pada tanggal 2 Maret 2020 di saat Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 kasus positif COVID-19 pertama di tanah air, IHSG ditutup melemah 91 poin atau 1,67% ke level 5.361. Nah, 1,67% ini mungkin bukan tidak terlalu parah begitu ya bagi IHSG. Namun rupanya seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia ini juga semakin bertambah. Akhirnya pengaruhnya terhadap pasar modal juga semakin besar. Kita lihat di sini pada perdagangan 9 Maret ini IHSG ambles 6,5% ke level 5.136. Nah, penurunan tajam pada IHSG ini amat sangat langka dan juga menandakan adanya keadaan genting ataupun serius begitu seperti krisis ekonomi. Nah, melihat kondisi ini akhirnya di tanggal 10 Maret 2020 Bursa Efek Indonesia mengumumkan adanya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt melalui surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK. Nah, dalam keputusan ini jika terjadi penurunan yang sangat tajam dalam waktu satu hari bursa yang sama, maka ditetapkan trading halt selama 30 menit. Dan kemudian
Jika ini ada punya pelemahan turun ataupun juga ambles begitu 10% atau 15%, maka Bursa Efek Indonesia ini harus langsung menerapkan protokol krisis, yaitu adalah trading suspend hingga akhir perdagangan. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, ini betul saja ya, jadi ternyata ada trading halt ini terus terjadi begitu ya. Trading halt pertama terjadi di tanggal 12 Maret 2020. Nah, saat itu IHSG terkoreksi 158 poin atau 5,01% ke level 4.895,74. Nah, kemudian tidak cukup dengan kejutan ini, rupanya esok harinya lagi 13 Maret 2020 trading halt kembali dilakukan. Ini pasca IHSG tergelincir lagi 5% menuju ke level 4.650. Kemudian tidak lama berselang, kemudian dari 13 Maret ini 4 hari setelahnya yaitu 17 Maret 2020 lagi-lagi IHSG ambles lebih dari 5%. Ini artinya adalah kepanikan terjadi secara terus-menerus sepanjang bulan Maret dan kali ini kejatuhannya semakin dalam yaitu ke level 4.456. Kemudian 2 hari berikutnya tidak lama lagi ada terjadi begitu tanggal 19 Maret, kemudian juga tanggal 23 Maret. Ini IHSG akhirnya menyentuh bottom atau titik terendahnya sepanjang tahun ini di level 3.985,07. Nah, sejak titik terendah ini IHSG akhirnya perlahan-lahan menunjukkan kembali kesembuhannya pada akhir Maret 2020 dan akhirnya cenderung bergerak sideways. Kalau kita lihat di sini ya grafiknya, dan ini meski demikian rupanya trading halt terjadi lagi yang ketujuh, ini adalah yang keenam maksud saya, ini adalah tanggal 30 Maret membawa IHSG ke level 4.318 dan kemudian akhirnya di tengah kondisi pasar yang mulai membaik, kita lihat di sini perlahan-lahan tadi sudah sideways begitu ya, terjadi kenaikan secara tipis-tipis. Dan akhirnya rupanya nih ya, di bulan September terjadi lagi IHSG tersungkur kembali, trading halt ke-7 jatuh pada perdagangan 10 September kemarin dan menyeret IHSG ke level di bawah level psikologis 5.000, yaitu ada di 4.891 dengan pelemahan 5,01. Nah, padahal sebelumnya level psikologis 5.000 ini berhasil ditembus sejak pertengahan Juli lalu. Sementara dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu rupanya 5 bulan begitu ya untuk mencapai kembali level 5.300 setelah berada di titik terendahnya di sepanjang tahun pada bulan Maret lalu. Nah, kemudian dengan efek kejut PSBB total dari Pemprov DKI Jakarta ini, maka kinerja IHSG yang sempat positif ini pun akhirnya kembali amblas ke level 2,85% selama 3 bulan terakhir. Nah, untuk itu sebagai investor, saatnya Anda kembali mengevaluasi ya, apakah langkah-langkah apa nih yang perlu dilakukan ke depannya, karena rupanya volatilitas ini juga masih tinggi begitu ya. Jadi sejumlah analis memperkirakan bahwa kemungkinan kali ini rebound IHSG akan berlangsung lebih cepat. Namun tadi disebutkan bahwa volatilitasnya ini begitu tinggi, jadi ada baiknya juga untuk Anda wait and see terlebih dahulu. Meski demikian keputusan investasi ada di tangan Anda, jadi semoga Anda bisa memilih dengan bijak seperti apa langkah ke depannya.